Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaral Gifari dengan NIM 23090150006. Nah, saya akan menjelaskan, mempresentasikan eh, apa judul proposal saya yang berjudul Pengaruh Pekerjaan Freelance Terhadap Manajemen Waktu dan Kemandirian Finansial Mahasiswa. Nah, alasan saya memilih judul ini adalah karena fenomena freelance saat ini semakin populer di kalangan mahasiswa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja lepas di Indonesia terus meningkat dan mencapai lebih dari 41 juta orang. Sebagian besar di antaranya adalah generasi muda, termasuk mahasiswa yang memilih bekerja freelance untuk mendapat fleksibilitas waktu dan tambahan penghasilan. Namun di balik peluang tersebut ada juga tantangan yang muncul. Mahasiswa harus mampu menyeimbangkan antara tanggung jawab akademik dengan pekerjaan freelance yang mereka jalani. Ada mahasiswa yang bisa mengatur waktunya dengan baik sehingga freelance justru mendukung kemandirian finansial mereka. Tetapi tidak sedikit juga yang kewalahan hingga aktivitas kuliah dan organisasi menjadi terganggu. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti bagaimana pekerjaan freelance benar-benar berpengaruh pada manajemen waktu serta sejauh mana dia mendukung kemandirian finansial mahasiswa. Kemudian latar belakangnya itu, nah, ini pekerjaan freelance semakin populer di kalangan mahasiswa seiring berkembangnya teknologi digital dan platform kerja daring. Banyak mahasiswa memilih freelance karena fleksibilitas waktu dan peluang menambah penghasilan. Data BPS 2024 itu mencatat jumlah pekerja lepas lebih dari 13 juta orang. Data BPS 2024, sementara gig worker di Indonesia mencapai 41,6 juta pada 2025. Rata-rata penghasilan pekerja freelance itu berkisar 1,5 sampai 1,9 juta per bulan, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswa. Dari sisi positif, freelance membantu mahasiswa lebih mandiri secara finansial dan menambah pengalaman kerja. Namun dari sisi negatif dapat mengganggu kuliah, organisasi, dan waktu istirahat. Meski tren ini semakin meningkat, penelitian yang fokus pada pengalaman mahasiswa masih terbatas, sehingga diperlukan kajian khusus mengenai pengaruh pekerjaan freelance terhadap manajemen waktu dan kemandirian finansial mahasiswa khususnya di Universitas Negeri Makassar. Kemudian, kemudian rumusan masalahnya. Nah, bagaimana pekerjaan freelance mengaruhi manajemen waktu mahasiswa, terutama dalam aspek pilihan tugas, organisasi, dan waktu istirahat. Nah, ini penting karena manajemen waktu itu hal utama yang sering terganggu, apa, yang sering terganggu saat mahasiswa bekerja freelance. Nah, saya ingin mengetahui apakah pekerjaan freelance membuat mahasiswa lebih disiplin atau justru menurunkan produktivitas akademik mereka. Nah, yang kedua ya, sejauh mana pekerjaan freelance berkontribusi terhadap kondisi keuangan mahasiswa baik dalam hal kemandirian maupun pengelolaan uang. Nah, banyak banyak mahasiswa bekerja freelance dengan alasan finansial. Namun perlu diteliti apakah pendapatan freelance benar-benar membantu kemandirian mereka atau hanya cukup untuk kebutuhan kecil tanpa ada dampaknya yang signifikan. Kemudian yang ketiga, apakah keterlibatan dalam pekerjaan freelance membantu mahasiswa menyeimbangkan kehidupannya atau justru menjadi hambatan dalam aktivitas akademik maupun sosial? Nah, ini pertanyaan muncul karena pengalaman setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Ada yang merasa freelance justru membuat hidupnya lebih seimbang, tetapi ada juga yang merasa terbebani karena mungkin alasan finansial atau orang tua. Nah, kemudian bagaimana perbedaan intensitas kerja freelance, jam kerja tinggi dan rendah berdampak pada kemampuan mahasiswa mengatur waktu serta kestabilan finansialnya. Intensitas jam kerja jelas mengaruhi keseharian mahasiswa. Mahasiswa yang bekerja dengan jam tinggi cenderung kewalahan, sementara yang jam kerjanya rendah mungkin bisa lebih fleksibel. Nah, saya itu ingin membandingkan keduanya. Kemudian,
Faktor eksternal apa saja seperti jurusan, semester, dan motivasi bekerja yang mempengaruhi dampak pekerja freelance terhadap mahasiswa. Nah, mahasiswa tidak homogen, latar belakang, semester maupun motivasi mereka bekerja pasti berbeda-beda. Nah, faktor eksternal ini penting diteliti untuk melihat variasi dampak freelance secara lebih mendalam. Kemudian yang selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak pekerjaan freelance terhadap pengelolaan waktu mahasiswa. Nah, tujuan ini penting untuk memahami apakah freelance membuat mahasiswa lebih disiplin atau sebaliknya lebih sulit mengatur waktu. Kemudian yang kedua, menilai kontribusi pekerjaan freelance dalam mendukung kemandirian finansial mahasiswa. Nah, tujuan ini penting karena salah satu alasan utama mahasiswa memilih freelance adalah kebutuhan finansial. Nah, saya ingin melihat menilai sejauh mana freelance benar-benar mendukung kemandirian itu. Kemudian yang ketiga, mengkaji sejauh mana pekerjaan freelance mengaruhi keseimbangan kehidupan mahasiswa. Nah, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah freelance membantu mahasiswa menjaga keseimbangan antara akademik, sosial, dan kesehatan atau justru menjadi penghalang. Yang keempat, membandingkan pengaruh intensitas kerja freelance terhadap kondisi akademik dan finansial. Perbandingan ini dilakukan untuk membedakan dampak jam kerja tinggi dan rendah. Dengan begitu kita bisa tahu apakah ada batas aman bagi mahasiswa dalam mengambil pekerjaan freelance. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi faktor eksternal yang menentukan pengalaman mahasiswa dalam bekerja sebagai freelance. Tujuan ini ditetapkan karena faktor jurusan, semester, dan motivasi jelas mengaruhi pengalaman mahasiswa. Hasil penelitian diharapkan bisa menunjukkan faktor mana yang paling dominan. Kemudian selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian, eh, kalau secara akademis, penelitian ini menambah literatur tentang hubungan antara aktivitas freelance dengan kehidupan mahasiswa, terutama dari sisi manajemen waktu dan kemandirian finansial selama ini. Penelitian tentang freelance lebih banyak membahas pekerja umum, bukan mahasiswa, sehingga hasil penelitian ini bisa mengisi celah tersebut. Nah, secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa agar lebih bijak dalam memilih pekerjaan freelance, bisa mengatur waktu dan keuangan yang lebih baik, serta menyadari potensi risiko yang mungkin muncul. Kemudian perguruan tinggi sebagai masukan untuk memahami realitas mahasiswa yang lebih mendukung, misalnya dalam jadwal kuliah atau program pengembangan keterampilan. Kemudian masyarakat luas. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai peluang sekaligus tantangan pekerja freelance bagi generasi muda di era digital. Nah, hal ini bermanfaat untuk orang tua, komunitas, maupun pembuat kebijakan. Nah, mungkin sekian saja presentasi bab satu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.